Di dunia dengan tatanan baru, sebagian manusia membangkitkan kemampuan superhuman yang dikenal dengan player. Mereka bertarung untuk menaklukkan tower yang tiba-tiba muncul. Aku adalah player level 1 terkuat di dunia. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kim Gi-gyu di lantai 60 berhadapan dengan Jupiter. Gi-gyu juga mendapatkan informasi tentang awal mula tower muncul di bumi dan juga fakta tentang ayah dan ibunya yang merupakan kloningan Gaia dan Kronos. Di perbincangannya dengan Hyesok dan Sojung, Gi-gyu bertanya, "Bagaimana dengan identitas Yojung?" Hyesok menjawab, "Dia manusia biasa. Lee Sojin dan Kim Sejin ingin hidup layaknya manusia pada umumnya. Hasil dari keinginan mereka itu adalah manusia biasa yang dinamai Kim Yojung." Dan untuk pertanyaanmu sebelumnya tentang apakah Lee Sojin mengingat ingatan lamanya atau tidak, kami juga tidak tahu tentang itu. Namun seharusnya dia kehilangan banyak ingatan, tapi kurasa ada beberapa hal yang masih dia ingat. Gi-gyu teringat perkataan ibunya, ada sesuatu yang ingin ibu sampaikan. Gi-gyu sebenarnya. Hyesok bertanya, "Dengan semua informasi ini apa kau jadi lebih lega? Tapi kelihatannya kamu masih punya pertanyaan." Gi-gyu berkata, "Jadi krisis yang terjadi pada dunia ini dimulai karena orang tuaku. Meski begitu ayah dan ibuku juga menyelamatkan bumi dengan mengorbankan nyawa mereka. Sekalipun ibuku selamat dari kematian. Namun aku, Yojung dan ibuku, kenapa tidak ada yang menolong keluarga kami ketika kami kesulitan? Aku tahu ini mungkin terdengar egois, tapi bukan seperti aku minta banyak. Maksudku tentara bayaran yang sudah melindungi sampai mengorbankan nyawa mereka. Kemana mereka semuanya?" Hyesok menjawab, "Cukup, jangan dilanjutkan. Aku tahu yang ingin kamu katakan. Perasaanmu memang murni, tapi aku yakin berat rasanya untuk mengatakan ini. Maaf membuatmu terasa terbebani. Sejujurnya aku juga kehilangan sebagian dari ingatanku." Gi-gyu sontak kaget. "Apa maksudnya?" Hyesok bilang lagi, "Aku juga baru mengingat tentang semua ini belum lama ini. Lee Sojin dan Kim Sejin benar-benar hilang dari ingatanku. Aneh juga kalau melupakan ingatan yang penting seperti itu. Ini terasa seperti ingatanku diubah." Gi-gyu bertanya, "Kalau begitu bagaimana dengan pemimpin Oh Taegu?" Hyesok menjawab, "Kemungkinan besar sama sepertiku, tapi aku yakin anaknya, Oh Taisik, membantu keluargamu bukan. Entah apa niatan dari Oh Taegu, setidaknya tindakannya pasti pengaruh dari ingatan lama yang masih tersisa." Gi-gyu sejenak berpikir, "Aku dengar Oh Taisik teman lama ayahku. Kalau benar begitu, sejauh mana Oh Taisik mengetahui situasi ini? Tapi aku lebih penasaran tentang satu hal. Kenapa Gaia mengubah ingatan orang-orang? Ibu dan Gaia memang individu yang berbeda, tapi sederhananya keluarga kami itu keluarga yang diciptakan oleh Gaia. Kenapa Gaia yang memiliki kekuatan dewa mengambil keputusan seperti itu? Keluargaku benar-benar tersiksa gara-gara keputusan yang diambil Gaia." Gi-gyu bertanya, "Apa benar Gaia berharap agar kami menjalani kehidupan biasa? Dan alasan kenapa ingatan orang-orang yang terseret dalam situasi ini juga ikut tersegel?" Sojung menjawab, "Penekanan akses informasi. Mungkin itu sistem yang sama seperti penalti." Gi-gyu heran, "Lalu kenapa Gaia membuka segel dari ingatan yang sudah lama tersegel itu?" Hyesok bilang, "Aku mengingat kembali ingatan ini ketika kamu menjalani ujian lantai 50. Mungkin Gaia memutuskan untuk memberitahukan semua yang terjadi selama ini karena kamu sudah mendapatkan kualifikasi." Kim Gi-gyu, "Sistem dari dunia ini sebenarnya diciptakan untukmu. Jadi kamu adalah pemeran utama di sini." Gi-gyu kaget mendengar itu. Astaga, jika Rui mendengar ini dia mungkin akan tertawa. Tapi selain itu, aku yakin sistem ini dibuat juga untuk Jupiter.
Di lantai 60, Gigyu akhirnya bisa mengalahkan Jupiter. Jupiter yang tak berdaya bilang, "Aku kalah. Sekarang terserah dirimu, mau menyegelku atau memusnahkanku. Kau punya hak melakukan itu." Gigyu sejenak terdiam. Kemudian ia bilang, "Kau pernah mengatakan ini sebelumnya. Aku dan kau itu sama. Tapi menurutku kau salah. Aku adalah aku dan kau adalah kau. Biar kukatakan sekali lagi, bekerja samalah denganku, Jupiter." Tak lama setelah itu Gigyu keluar dari lantai 60 dan berhasil melalui tes. Gigyu keluar dan tiba di area checkpoint. Terlihat ia melakukan penyamaran. Dalam hatinya ia bilang, kurang lebih sudah 3 bulan berlalu. Rasanya sudah seperti setahun saja. Tak lama suara Brunhard terdengar. "Master lama tak bertemu, aku merindukanmu." Gigyu menjawab, "Maaf Brunhard, ku yakin kau kesepian selama latihan." Brunhard berkata, "Master, kita dalam keadaan masalah besar. Kita harus segera kembali. Sekarang sedang terjadi perang di dalam Eden." Mendengar itu Gigyu hanya tertawa. Sudah kuduga ini akan terjadi. Gigyu teringat perbincangannya bersama El dan Rui sebelum pergi ke lantai 60. Gigyu bilang, tidak ada kesempatan yang lebih bagus untuk menaklukkan Jupiter saat ini. El bilang, "Ini gila, Master." Rui bilang, "Apa tidak masalah tidak membawa kami? Kau tahu melawannya tidak akan mudah." Gigyu menjawab, "Ini sesuatu yang harus dilakukan sendiri. Selain itu akan ada ribuan player yang menyerang Eden sebentar lagi. Itu informasi yang kudapat dari Rohan. Tentunya Guild Iron, Guild Karvan, dan bahkan guild dari luar negeri beserta player-player dalam negeri juga akan menyerang Eden. Kita sudah menjadi musuh manusia sekarang. Jadi bagi orang yang tidak tahu apa-apa, Eden adalah gate yang penuh bahaya." Rui heran, "Bukankah kontak kita dengan Rohan terputus?" Gigyu bilang, Itu akan kujelaskan nanti. Bagaimanapun juga aku minta kalian tinggal di Eden untuk melindungi tempat ini. Tahan musuh sampai aku kembali." Di checkpoint lantai 60, Gigyu berkata pada Brunhard, "Kita harus segera bergegas." Brunhard bilang, "Apa mau coba kekuatan baruku? Aku dan Rain mengalami evolusi setelah melewati ujian lantai ini." Gigyu menjawab, "Sebelum itu kita harus pergi ke tempat yang tidak banyak orangnya dulu. Aku harus langsung membuka gate-nya." Di sisi lain, berita besar langsung tersebar tentang penaklukan Eden. Media TV memberitakan kurang lebih sudah 2 bulan berjalan sejak kelompok penyerang dibentuk untuk melakukan Red Gate Eden. Asosiasi akan mengirimkan pasukan tambahan karena kontak dengan kelompok persediaan terputus. Selain itu bagian langitnya terisolasi dengan barrier, jadi tidak bisa melakukan pengamatan. Gate labirin macam apa itu sebenarnya? Di dalam Gate Eden, para player yang masuk heran. Ada yang aneh, kita hanya berputar-putar dari tadi. Kita juga hampir kehabisan stamina. Seseorang bilang, "Tunggu Guild Master, aku merasakan adanya keberadaan di depan kita." Kau benar, mungkin itu pasukan undead. Semuanya bersiap. Tapi mendadak mereka heran. Tunggu, itu manusia. Aku pernah lihat wajahnya. Bukankah kau Guild Master Miss Flower, Shin Yobin? Di sana Yobin datang sendiri menahan para player. "Apa yang terjadi padamu? Kudengar kau menghilang beberapa bulan yang lalu." Yobin bilang, "Kalau harus aku jelaskan itu akan menjadi penjelasan yang panjang. Pokoknya aku akan mengalahkan kalian semua di sini. Jadi tolong abaikan semua kata-kata yang akan kukatakan jika kita bertarung nanti." Di sana Yobin mengeluarkan demonic energy. Yobin bisa berubah menjadi Asmodeus. Sekarang berikan teriakan yang bergairah.
Sementara itu Griffin membawa Rui memperhatikan situasi dari udara. Rui heran, rambutku jadi putih, aku tidak suka ini. Apa ini karena bagian tubuh Satan yang diambil oleh Shin Yobin? Soalnya dia berambut putih dalam wujud manusia. Tapi operasinya kelihatan berjalan lancar tanpa kendala, menyerang musuh ketika mereka sudah kelelahan supaya korban yang berjatuhan tidak terlalu banyak. Dan El bertugas menyingkirkan para iblis. Semuanya lancar, tapi tidak mungkin situasinya akan sesuai dengan yang kami inginkan. Mendadak Rui merasakan sesuatu. Ia menengok dan melihat banyak pasukan yang baru datang. Rui bilang, mereka datang juga, musuh yang sebenarnya. Di sisi lain banyak player yang dirasuki iblis dihabisi El. Kurasa ini yang terakhir. Dari belakang Tao Chen datang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Area kami juga sudah dibereskan. El menjawab, kelihatannya kami jadi merepotkanmu, padahal kamu bukan bagian dari Eden. Tao Chen bilang, tidak masalah, aku juga sudah meminta bantuan kepada Morning Star. Jadi aku benar-benar senang kalau kita bisa sedikit membantu. Mendadak El merasakan tekanan yang kuat. Apa ini? Situasi ini memang sudah diperkirakan, namun apa-apaan jumlah ini? Kira-kira ada 10 pilar, bahkan ada 3 Demon Lord. Di sisi lain, Hurt juga menghabisi banyak player. Di depannya, Fotis bilang, sekarang bawa player ke tempat yang aman, malaikat sialan itu akan datang duluan. Hurt kemudian memerintahkan para undead memindahkan tubuh player. Dan tiba-tiba, Fotis merasakan energi datang di dekatnya. Seseorang memancarkan demonic energi muncul. Fotis mengenalinya. Kukira siapa? Lama tidak bertemu Jafar. Sosok tersebut langsung mengeluarkan tekanan energinya. Ia langsung datang menyerang Fotis. Betapa menyedihkannya dirimu sekarang, Fotis. Dia adalah pilar ke-16 demon bernama Jafar. Fotis berkata, kau sendiri tidak berbeda dariku. Sebuah ledakan terjadi. Sementara itu di lantai 60 checkpoint, Gigyu melihat gate Brunhat tidak bisa terbuka sempurna. Kenapa gate-nya tidak mau terbuka? Brunhat heran, aku juga kurang tahu. Tapi aku masih bisa mengetahui situasi yang sedang terjadi di Eden. Koneksinya tidak terputus. Gigyu sejenak berpikir, tapi ada yang aneh. Aku bahkan tidak bisa menghubungi ego lainnya. Apa linknya melemah karena kami berpisah cukup lama? Gigyu bilang, tampaknya aku harus kembali dengan lari. Semoga saja tidak terjadi sesuatu yang di luar kendali. Kondisi di dalam Eden. Rui kini siap berhadapan dengan Leviathan. Kita bertemu lagi, Lucifer. Rui meledek. Apa aku harus menyia-nyiakan kekuatan yang sudah susah payah kudapatkan untuk melawanmu? Tapi berbanggalah Leviathan. Aku sendiri yang akan mencabuti gigi-gigimu. Di sana Rui berubah ke bentuk demon. Terlihat rambutnya masih memutih. Sementara itu di dalam tower Gigyu, Sojung bersama Baal sedang melakukan sesuatu. Bagaimana kondisinya? Baal bilang, Leviathan dan Lucifer sedang bertarung. Sejauh ini masih dalam skenario terbaik yang diperkirakan. Leviathan dalam tubuh Donghai mengeluarkan serangan yang membentuk naga air. Serangan itu bisa dihindari Rui. Rui kemudian terbang dan siap menyerang. Leviathan tertawa. Di belakangmu itu, barrier yang memisahkan antara musuh dan kawan. Kau benar-benar jadi seperti pengecut sekarang. Seorang Raja Iblis berlindung di belakang barrier dan mengambil posisi yang diuntungkan dengan terbang. Rui hanya terdiam. Kemudian ia mengeluarkan banyak pedang energi. Serangan itu dilancarkan. Leviathan dengan gerakan jarinya membentuk sebuah naga air. Kedua serangan mereka saling bertabrakan. Rui heran, semua pedangku dimakan. Leviathan tertawa, kekuatannya lumayan. Ada apa, Lucifer? Bukankah katamu kau akan merontokkan gigi-gigiku? Kalau kau tidak mau beranjak dari tempatmu sekarang, maka aku yang akan maju.
Kemudian Leviathan berubah wujudnya menjadi naga. Ia langsung mengeluarkan semburan air besar. Di sisi lain Baal merasakan sesuatu. Barrier-nya mulai hancur. Ini akan hancur 10 menit lebih cepat dari yang diperkirakan. Sojung menjawab, setidaknya itu tidak terlalu keluar dari jalur perkiraan awal. Ini masih situasi terburuk yang sudah diperkirakan. Jadi bagaimana menurutmu tentang situasi ini? Baal berkata, Lucifer mengulur waktu dengan sempurna. Rencana pengalihan berhasil tanpa halangan. Leviathan terpancing Lucifer yang berpura-pura serius melawannya. Aku tidak pernah mendengar rencana yang lebih konyol daripada itu. Sekonyol-konyolnya rencana ini benar-benar berhasil. Kekuatan Leviathan akan dikuras karena dia melawannya dengan serius. Sedangkan Lucifer masih bisa menyimpan kekuatannya. Mendadak mereka merasakan sesuatu. Tunggu, itu sudah siap. Seketika lingkaran sihir tercipta. Baal berkata, sekarang waktunya mengaktifkan itu. Sojung sorot matanya berubah. Baiklah, ayo lakukan. Sebuah ledakan terjadi. Semua yang di sana heran. Tampaknya sudah dimulai. Sojung lalu keluar dalam wujud demon. Rui yang melihat itu bilang, akhirnya bergerak juga. Tampaknya main benteng-bentengan dengan Baal sudah selesai. Kemudian barrier di sana hancur. Leviathan heran, kau mengeluarkan aroma yang familiar. Apa kau manusia atau demon? Sojung hanya tersenyum. Apa ada waktu luang untuk berbicara denganku? Lawanmu ada di belakang. Leviathan menengok dan Rui sudah mengambil ancang-ancang. Sudah kubilang Leviathan, kalau aku akan merontokkan gigimu. Rui menjentikan jarinya. Dengan gerakan itu Rui melubangi kepala Leviathan. Tapi Leviathan bisa beregenerasi dengan cepat. Leviathan heran. Tunggu, bukankah dia kehilangan kekuatannya? Jangan bilang dia sudah mendapatkan kembali kekuatannya. Beberapa jentikan jari Rui melubangi tubuh Leviathan. Sementara itu di dalam Tower Gigyu, Baal terus mengawasi situasi. Biarkan saja Leviathan diurus sama Rui, kau bisa memulainya sekarang. Sojung yang mendengar itu mulai beraksi. Ia mengeluarkan demonic energy yang langsung menyebar mengelilingi seluruh gate. Unique ability, Inflame Painting. Jepar yang hendak menyerang mendadak terkena serangan yang menyelimuti tubuhnya. Fotis bilang, selamat tinggal Jepar. Ternyata semua itu adalah skill dari Sojung. Baal berkata, itu bekerja dengan sempurna. Maksudku lingkaran sihir dari hasil kerjasama antara aku, Huang Jincheol dan Huang Chaeil. Apinya hanya akan membakar musuh tanpa melukai orang-orang dari pihak kami. Apalagi tidak mustahil untuk membereskan iblis-iblis kelas atas dengan kekuatan implementing yang sudah diperkuat. Di sana banyak musuh yang habis terbakar implementing. Tapi Leviathan tidak terkena dampaknya. Ini sesuatu tipuan yang remeh. Baal bilang, sudah kuduga itu tidak akan mempan pada iblis setingkat Demon Lord. Yang menjadi variabel terbesar di sini adalah dua orang yang tidak terpengaruhi itu. Dua Demon Lord yang akan datang bersama Leviathan. Di sisi lain di luar gate, seorang reporter berusaha meliput pertarungan. Apa yang bisa didapat coba? Tidak ada perubahan sama sekali selama 2 bulan. Kemudian sebuah pergerakan melewatinya. Angin bergemuruh kencang. Apa ini? Yang barusan apa itu? Ternyata itu adalah pergerakan Gigyu yang hendak masuk ke dalam Eden. Pertarungan di dalam Eden, Leviathan teriak. Lucu sekali, ia terus bisa meregenerasi tubuhnya. Rui mengejek, lihat dirimu, kau benar-benar keras kepala. Jentikannya terus menghancurkan tubuh Leviathan. Sojung sejenak berpikir, mungkin situasinya terlihat seperti Lucifer mengungguli Leviathan. Tapi kalau pertarungan ini berlangsung lebih lama, Lucifer akan kelelahan duluan. Jujur saja melihat kemampuan regenerasinya benar-benar tidak masuk ke akal. Meski aku sudah mendengar tentang itu, bagaimana dia punya kekuatan sebesar itu?
Rui mulai gemetaran. Sialan, nampaknya aku mulai kehabisan tenaga. Sudah aku duga kekuatanku masih terbatas, hanya dengan sebagian kecil tubuh Satan. Tapi setidaknya kekuatan regenerasinya juga ada batasnya. Apalagi dia pasti menerima penalti karena muncul di bumi. Ini akan menjadi pertarungan stamina. Dan taring itu, mungkin aku masih bisa berbuat banyak selama bisa mendapatkan kembali bagian tubuh Satan itu. Sekarang aku tidak bisa asal bergerak, soalnya ada variabel lain yang tidak terduga. Aku tidak boleh membuang-buang kekuatanku ketika masih ada dua Demon Lord di bawah sana. Tak lama El memberi telepati. Bagaimana situasinya, Rui? Pekerjaanku sudah selesai. Haruskah aku membantumu? Rui kesal. Diam, burung sialan. Aku bisa mengurus urusanku sendiri. El hanya terdiam. Rui berkata lagi, tidak, lupakan kata-kataku yang tadi. Beri aku sedikit bantuan. El tersentak mendengar itu, lalu tersenyum. Aku mengerti. El kemudian datang masuki pertarungan. Leviathan menyadari itu. Divine Power ini makhluk menjijikkan. Rui bilang, mengalihkan pandangan dariku. Kau lengah, Leviathan. Rui mengambil ancang-ancang. Satu serangannya mendarat di tubuh Leviathan. Tubuhnya seketika hancur. El dengan Divine Power-nya langsung menyerang Leviathan. Leviathan sontak kaget. Lucifer bekerja sama dengan malaikat. Ini konyol. Ini tidak masuk akal sama sekali. Ia teriak, Lucifer ini tidak mungkin. Rui berkata, diam, siapa yang Lucifer? Namaku Rui. Satu gerakan Rui melesat maju dan berhasil mengambil core dari Leviathan. Kena juga. Core itu kemudian berubah menjadi Leviathan bentuk manusia. Leviathan lalu berkata, Belphegor. Semua yang mendengar itu heran. Rui teringat perbincangannya dengan Gigyu saat berhasil mengalahkan Belphegor dan mendapatkan senjatanya. Rui bilang waktu itu, ada dua kemungkinan, antara Belphegor sudah mati atau dia sudah mendapatkan senjata yang lebih kuat dari palu gada ini. Di dalam pertarungan satu orang melompat. Rui mengenalinya. Benar, itu Belphegor. Baal teriak, Lucifer di belakangmu. Satu orang lagi melompat. Rui menengok dan sontak heran. Apa ini? Kenapa Belphegor ada dua? Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit, dan sampai jumpa di video berikutnya.